Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Dengan saya Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe, like ya, ada notifikasi, ya, Anda bisa ada lonceng bunyikan buat Anda sehingga Anda bisa mengikuti setiap ada pembahasan konten-konten video terbaru dari Bung Ropan dan juga dari rekan saya Bung Yes di Rai Soccer TV, karena tanpa bantuan Anda juga kan channel ini tidak akan berkembang. Oke, kita akan bicara menyambut pertarungan antara Indonesia melawan Vietnam besok hari. Itu akan berlangsung pada 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion GBK atau Gelora Bung Karno, dan kita harus menang. Ini laga pertama atau leg pertama di markas kita. Sayang kalau kita hilang angka atau katakan kita bermain imbang, tidak perlu kalah. Ini kan lebih menyulitkan buat Fahrudin Arianto dan kawan-kawan di saat akan melakoni leg kedua di Maidin Stadion di Hanoi. Tapi kalau kita menang misalnya dengan 1-0, 2-1, ini bagus ya buat kita. Kita tinggal mencari hasil imbang ketika bermain di markas Vietnam. Walaupun memang terasa ini pekerjaan yang berat juga. Namun kalau kita menang ini oke, akan menimbulkan rasa percaya diri buat pemain-pemain termotivasi lagi untuk bertarung lebih baik. Nah, bagi STY tentunya dia sudah punya cara-cara tersendiri bagaimana untuk meracik strategi yang harus dia turunkan di saat menghadapi tim asuhan The Golden Star Warrior yang dibesut pelatih mereka ya, Park Hang-seo. Wah, ini duel antara dua pelatih Korea kan, Korea Selatan, di mana Park Hang-seo dengan sombongnya itu mengatakan bahwa saya tidak takut. Kami datang ke Indonesia untuk meraih hasil positif. Kita akan memenangkan pertandingan. Kita akan mengalahkan Indonesia. Walaupun juga dia memang respect terhadap tim kita, tapi bagaimana dia punya sudah sewa duluan ya, bahwa dia ingin menang. Saya sebagai pelatih ya, semenjak menangani tim tim Vietnam ya, itu tidak pernah kalah menghadapi Indonesia. Wah, ini dia sudah hajar lebih dulu. Bukan tidak mungkin mereka akan menang lagi. Tapi itu kan hanya omongan dari Park Hang-seo. Boleh saja dia mengatakan demikian, tapi ini kandang kita. Kita tidak boleh dipermalukan. Dan STY pasti akan habis-habisan ini memotivasi di kamar ganti buat Mark Klok dan kawan-kawan agar bisa meraih hasil positif. Kita bungkam segala apa yang mereka lontarkan ke depan bahwa seakan-akan mereka sudah menang sebelum pertandingan. Ini tidak. Ini pertandingan sepak bola yang harus ditentukan 90 menit di atas lapangan hijau. Kita akan lihat nantinya bagaimana pertempuran Indonesia menghadapi Vietnam di GBK. STY punya opsi pasti dengan 4-3-3, bisa saja 4-3-3 yang akan dimainkan, atau 4-2-3-1 dengan ada satu pemain yang akan ada di depan. Spaso atau Dendi, ini salah satu yang saya rasa menjadi pilihan ya. Bagaimana STY akan berpikir untuk siapa yang dimainkan lebih dulu. Lawan Filipina kemarin kan di Manila itu Dendi yang lebih dulu dimainkan sebelum Spaso masuk. Jadi inilah salah satu yang ada di garis depan sebagai pemain nomor 9. Ya, kemudian kita lihat dari merunut dari belakang. Termasuk bagaimana kabar terakhir dari Nadeo Argawinata, penjaga gawang nomor 1 kita. Kemarin melawan Filipina dia bermasalah, diganti oleh Sahrul. Ya, dan konon dia sudah mulai membaik. Tapi masih banyak tanda tanya. Apakah besok dia akan bermain ya, untuk bisa tampil di bawah mistar gawang kita. Ya, kalau masih diragukan pasti Sahrul lagi ya akan tampil. Tapi kalau dia sudah oke, STY akan memainkan Nadeo. Sekarang 4 di belakang. Asnawi di kanan, kemudian Pratama Arhan di kiri. Dengan 2 center back pasti akan ditempati oleh Jordi yang mulai kembali setelah akumulasi 2 kartu kuning saat melawan Kamboja dan Thailand. Dia tidak hadir di Manila menghadapi Filipina. Sekarang Jordi sudah balik. Pasangannya adalah pasti kapten kesebelasan kita, Fahrudin Arianto. Ada di situ. Kemudian kalau cara 2 yang bermain, lebih bagus sebenarnya bermain dengan Rahmat Irianto dan Mark Klok. Ini akan oke bermain. Ya, bisa bertahan dengan baik dan Mark Klok bisa menjadi opsi untuk bisa ikut membantu serangan. Karena Rahmat ini kan karakternya lebih kuat untuk cara bertahan. Jadi bagus kalau dia berdiri di depan Jordi dan Fahrudin.
Kemudian dengan 3 ada di depan sebagai gelandang yang lebih menyerang, itu kalau bermain dari 2 sisi flank, bisa saja yang dimainkan adalah Witan yang dimainkan lebih awal atau Sadil. Ya. Witan atau Sadil, kemudian kalau diperlukan Marcelino Ferdinand yang didorong lebih ke depan. Dengan Klok dan Irianto, ini agak bermain sebagai double pivot. Marcelino yang berdiri di belakang pemain nomor 9, entah Spaso atau Dendi. Saya kira ini jauh lebih bagus ya. Kalau Witan ada di kanan atau Sadil, dengan opsi lain, Egy yang datang dari bangku cadangan sebagai super sub di bawah kedua. Ini bisa saja. Terserah dari STY itu bisa melihat ini. Atau Yakob Sayuri yang dimainkan lebih awal di garis depan. Bisa saja pemain PSM Makassar ini yang ditampilkan karena dia punya determinasi yang bagus, ya, punya fisik yang bagus, punya kecepatan. Kita akan lihat apa yang dilakukan nantinya oleh STY. Tapi apa yang saya ngomong tadi, nama-nama ini sebagian besar pasti akan dimainkan. Namun bagi lini belakang kita tetap harus berhati-hati, harus waspada, jangan lengah menghadapi pemain-pemain depan dari Vietnam ini, karena mereka punya pemain depan yang bagus. Dalam catatan saya itu adalah Nguyen Tien Linh. Nguyen Tien Linh ini yang membobolkan gawang Indonesia di SEA Games ketika kita kalah 3-0 di SEA Games. Ini juga dibawa oleh STY dan dia menjadi salah satu pencetak gol dari Vietnam. Juga ada pemain lain, ada mereka ada Dung Hong ya, Dung Do Hung yang mencetak gol di SEA Games. Nah, Dung Do Hung ini bersama Nguyen Linh datang ke Indonesia, di Jakarta. Wah, mereka dia akan bermain nantinya melawan Indonesia. Kita harus hati-hati karena mereka juga punya pemain Nguyen Van Quet di depan dan Pan Tuan Hai. Inilah nama-nama yang harus diperhatikan, harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kita terutama. Kalau kita lengah bahaya, mereka bisa menghukum kita. Dan kalau sampai kita kalah, wah ini berkuar-kuar lagi nih Park Hang-seo. Semakin sombong dia bahwa dia tidak bisa terkalahkan oleh Indonesia. Nah, jangan sampai dia terlalu banyak bacot gede. Ya, kita harus hentikan bacotnya dengan meraih kemenangan tentunya. Oke, selamat berjuang buat tim nasional kita untuk menghadapi Vietnam. Semoga kita memenangkan laga di leg pertama ini, semifinal Piala AFF 2022-2023. Dengan Bung Ropan, ingat, bola itu bulat, giring terus.